Kalau misalkan saya ke situ untuk nyari uang, Iya. does it make sense? Oh iyalah. Gitu loh. Benar. It doesn't make sense. Kalau saya mau hidupnya nyaman, ngapain masuk ke politik? Ada dicaci maki. Gue mendingan tinggalnya di rumah di London. Nah, Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak sahabat SP30 bertanya sama saya, Pak Chandra itu sebenarnya menabung saham apa sih? Boleh nggak rekomendasi Pak Chandra itu menabung saham apa? Nah, sahabat entrepreneur, karena saya tidak pernah menjawab pertanyaan ini, tetapi saya akan menjawabnya langsung dengan seorang pakar finansial. Saya ulangi, pakar finansial, di mana beliau sudah qualified untuk membahas masalah keuangan dan saham bersama dengan Anda. Dan tentunya bukan channel Success Before 30 namanya, kalau cuma memberikan konten-konten biasa. Tapi konten kami selalu berbobot dan penuh dengan unsur edukasi finansial. Saya sarankan Anda, untuk Anda bisa kita diskusi lebih jauh, dan Anda silakan klik link webinar di bawah, semuanya gratis. Saya akan berikan edukasi finansial gratis dengan pakar finansial, dan di situ Anda akan tahu saya menabung saham apa saja. Sampai jumpa di webinar, salam hebat luar biasa. jadi jadi awal perjalanan menjadi dunia seni peran. Ngomong-ngomong, filmnya laku nggak sih waktu itu? Lumayan ya. Tayang di bioskop ya? Di bioskop ya, dan di seluruh Berapa lama Indonesia. tayangnya? Dan kita waktu itu kan zaman segitu masih lumayan, kita sampai 2-3 minggu. Oh ya lumayan, Iya. 2-3 minggu itu lumayan. Untung nggak sih filmnya? Ya enggak lah. Nggak untung lah. Namanya juga film nasionalis gitu. Iya, iya. Kalau kita ini masalahnya di Indonesia, kalau kita jangan kita ngomong soal, kalau udah ngomong tentang dunia perfilman di Indonesia, ini unek-uneknya udah terlalu banyak. Iya. Karena salah satunya masalahnya kan tentang layar. Iya. Jadi dari hitung-hitungan kalkulasi untuk yang namanya profit, itu nggak masuk akal di Indonesia sebenarnya. Iya, Jadi iya. produser tuh pasti mikir berapa kali gitu. Makanya seringkali yang dilihat itu bukan tiket tapi dari sponsor. Iya, karena itu yang bisa backup ya. Yes, jadi istilahnya dapat duitnya itu dari sponsor gitu loh. Iya. Justru cari duitnya seringkali dari situ. Iya. Nah itu kenapa kalau untuk film-film yang sebenarnya profitable, itu mereka harus siap untuk menaruh itu 50-50 hampir hitungannya. 50% untuk produksi, 50% untuk promosi. Dan itu nggak masuk akal gitu. Ini yang punya PH ini pasti ngerti nih ya. Oh ya sangat lah, mereka ngerti karena layar di Indonesia karena ada monopoli. Iya. Yang tadinya kita ada berapa ribu layar, jadinya kita hanya punya berapa ratus. Oke. Gitu kan. Ya, Nah, ya. ini untuk bayangkan untuk negara sebesar Indonesia. Itu tidak masuk akal, dan masih banyak sekali kota-kota di Indonesia yang belum ada layar. Iya. Layarnya kan pasti adanya ya di bioskop-bioskop itu, yang adanya ada di mall. Iya. Dan mallnya pasti ada di kota besar. Ya. Kota kecil nggak ada. Padahal masyarakat kita paling banyak di kota kecil. Yes. Ya. Oke, menarik. Terus sekarang gini. Itu peluang bisnis loh tuh. Oh iya dong. Nah, sekarang gini Mbak Sarah. Saya akhirnya berapa kali main film? Oke, yang ada di IMDb sih udah sampai 5 lah, 5 sampai 6. Ya 5. Karena 3 Merah Putih, terus habis itu ada Dream Obama, sama ada All Myers Folly, sama ada yang bareng sama Mickey Rourke. Itu juga ada. Nah, terus setelah main film, nah sekarang your dad is an entrepreneur. Ya, entrepreneur with like capital letters. Itu ilmunya udah ilmu dewa soalnya. Ilmu dewa ya. Yang ngerti maksudnya tulis di kolom komen. Terus juga sebagai seorang diplomat, kenapa kok nggak ngelanjutin usaha ya? My father tuh kan jadi witches-nya keluar kan. Witches. Ayah saya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk ikut di jejaknya beliau. Selalu kita diberikan kebebasan untuk bisa memilih jejak hidup kita masing-masing. Dan waktu saya mengatakan saya mau jadi aktor, dia hanya bilangnya, ya tapi Sarah saat ini itu susah karena lihat di Hollywood peran untuk seorang Asian woman, perempuan Asia masih sangat jarang. Ya paling kan adanya Lucy Liu. Iya tuh. Gitu kan. Dan film-film Cina yang
silat dan Crouching Tiger, Hidden Dragon. Indonesia punya Nadia Hutagalung. Model. Oh iya sih, iya. Bukan Eke nggak setinggi beliau dan badan juga tidak seperti itu. Ya tolong jangan disamakan. Waduh. Gitu loh. Ya. Kita bicara realitanya, Bo, gitu loh. Kalau gue juga supermodel emang dari dulu juga gue ada ke Hollywood, bye-bye. Gitu. Nggak. Jadi waktu itu sempat wejangannya seperti itu. Kasih tahu bahwa kamu juga harus lihat realitanya. Tapi tetap aja akhirnya ke Indonesia pun juga saya mendalami as a professional actor gitu kan, dan itu memang that's my passion. Tapi jujur setelah selesai jadi anggota DPR, karena saya DPR RI 2014-2019 5 tahun ya. 5 tahun full, ya sebenarnya sebelum ketemu sama Mas Chandra harusnya saya mendalami usaha keluarga juga. Jadi belum pernah tahu justru. Jadi saya justru mau waktu itu udah mau mengembangkan. Jadi waktu sebelum jadi anggota DPR saya mengembangkan usahanya itu di bidang perfilmannya. Iya. Kan? Mau bikin PH. Ya udah ada PH. Udah ada PH ya. Jadi untuk bikin itu merah putih kan dari PH. Betul. Gitu. Jadi kita tadinya mau mengembangkan PH itu, tapi juga saya punya panggilan Tuhan kedua, yaitu anti human trafficking, perdagangan orang. Dan sejak tahun 2009 saya jadi aktivis itu. Jadi sejak pas saya mendapatkan panggilan dan enlightenment tentang human trafficking itu setelah film Merah Putih pertama keluar. Oh ya, kayaknya dapat inspirasi dari sono ya. Rada, tapi nggak sih. Merah Putih keluarnya mid-year. Saya pertengahan tahun saya dapat istilahnya panggilan Tuhan untuk anti-human trafficking-nya itu di Oktober 2009. I see. Dan sejak itu saya memang menggeluti bidang itu. 2012 saya mendirikan Yayasan Parinama Asta yang fokus untuk anti-human trafficking. Baru setelah itu dapat panggilan yang ketiga, yaitu untuk masuk ke dunia politik. Jadi saya masuk politiknya itu bukan berhubungan dengan saya sebagai aktris atau saya anaknya siapa, keponakannya siapa, karena kan dari keluarga tidak pernah ada yang minta saya masuk ke politik. Oh gitu. Tidak pernah ada. Jadi justru mereka kaget karena tahu saya lama bicara saya alergi politik Indonesia. Kenapa kok alergi politik Indonesia? Ya iyalah, kebanyakan politisi kan bilangnya A tapi terus habis itu jadinya Z, masih mending dapat Z, kadang-kadang nggak dapat apa-apa gitu kan. Gitu. Rupanya, jadi saya melihatnya bukan politiknya yang kotor, tapi terlalu banyak oknum dan politisi yang sepertinya tidak bisa menjaga integritas. Jadi akhirnya kata politik itu sangat ditakuti di Indonesia. Ya sayangnya seperti itu. Nah tapi terlalu banyak politik loh. Tapi rupanya ya Tuhan memang justru menugaskan saya untuk jadi garam dan terang di dunia yang memang sangat gelap ini. Top TOP BGT. Literally. Literally. Dengan logat Jawa. Bukan logat London. Oke, terus sampai 5 tahun sebagai pengalaman sebagai anggota DPR RI. Suka dukanya? Kebanyakan duka daripada sukanya kayaknya. Dukanya apa? Ya pastinya tidak berhasil untuk menyelesaikan atau mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kalau sukanya mungkin berhasil mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pekerja Sosial. Kenapa nggak bisa mengesahkan yang kekerasan seksual? Ya sampai sekarang sangat kontroversial karena kita kalau atau karena kita orang Asia? Orang Indonesia? No, ini ideologi yang sayangnya yang digunakan adalah ideologi agama. Oh, I see. Kalau kita bicara ideologi agama pasti sudah sangat sensitif. Oke. Dan ini kan pemahaman ya, gitu loh. Kalau kita bicara pemahaman, dogma dan juga ya nggak bisa orang mengatakan bahwa ini salah gitu kan. Itu kan menyatakan bahwa dia keyakinannya dia salah. Benar. Gitu. Nah, jadi sebagai minoritas di DPR itu menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk bisa memperjuangkan hal itu. Benar. Dan memang sampai sekarang makanya ini belum selesai, belum tuntas pembahasan RUU itu. Tapi ya dukanya juga kita istilahnya semua yang bagus-bagus diklaim sama pemerintah, tapi giliran yang jelek-jelek disalahin sama anggota DPR. Jadi kita walaupun adalah anggota DPR yang rajin hadir, yang pas. Oh, rajin ya? Bisa dilihat lah dari, silahkan cek akun saya gitu ya. Bisa melihat seberapa saya selalu mempertanggungjawabkan untuk rapat-rapat dan seterusnya, karena ya balik lagi kalau misalkan saya ke situ untuk nyari
uang. Ya. Does it make sense? Oh iyalah. Gitu loh. Benar. It doesn't make sense. Kalau saya mau hidupnya nyaman, ngapain masuk ke politik? Ada dicaci maki. Gue mendingan tinggalnya di rumah di London. Nah, tuh guys. Jadi rupanya kalau selama ini yang diberitakan media, yang Anda tahu, media itu kan suka bad news because bad news is a good news. Sedangkan kalau di channel Success Before 30, saya kan selalu menghadirkan sosok inspiratif. Salah satunya kayak Mbak Sarah, baru kenal tapi sudah kayak ketemu teman lama. Ya kan? Dan saya senang dengan cara berpikir. Kalau sehati gitu ya. Apalagi kalau ngomong gitu. Kalau ngomong merah putih itu, saya seneng. Nama saya aja Putra Negara kan, saya sudah berat. Berat itu udah amanah itu. Ada doanya itu dari orang tua. Jadi, nah cocok ya. Jadi memang menurut saya bukan salah politiknya, tapi memang kembali lagi ke oknumnya. Yes, orang-orangnya. Orang-orangnya. Saya kira apalagi sudah lama di luar ya. Jadi ketika balik ke Indonesia dengan carut marutnya lah ya, kalau saya boleh ngomong seperti itu. Tapi saya dukung siapapun yang menjabat. Kalau memang mindsetnya seperti kayak Mbak Sarah, Indonesia bisa maju. Amin. Benar itu benar, betul benar ya. Amin. Nah jadi berarti kita harus ada lebih banyak lagi generasi muda yang siap untuk berkorban demi bangsanya. Nah itu luar biasa sekali ya. Jadi saya suka sekali kata-kata GFK tadi yang bercerita bukan apa yang bisa kamu dapat dari negaramu, tapi apa kontribusi yang kamu bisa berikan kepada negara kita. Itu enak diucap, nggak enak dilakukan. No, betul sekali. Betul sekali. Makanya tadi saya bilang siapa yang siap berkorban. Gitu kan. Jangan lupa loh, Jenderal Sudirman jadi jenderal besar usia 28 tahun. Wih, gila ya. Dan dia terpaksa melakukan itu ya. 28 tahun. Nah, dari atas kursinya walaupun dia lagi sakit waktu itu TB kan. Oke, sekarang bicara soal pengorbanannya Mbak Sarah, dan kita kenal beliau sebagai keponakan dari Menteri Pertahanan kita sekarang. Siap. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto. Karakter kalau panggil apa sih? Pak D. Manggilnya Pak D? Ya Wong Jawa. Wong Jawa ya? Ini opa saya Jawa, Oma. Baru makanya opa oma ya kan, bukan Jawa tuh, itu Manado ya. Tapi dari segi ininya Bude Pak D. Ya. Kalau kenalkan Pak D dari kecil, gimana sih Pak D itu? Sebagai seorang yang saya kalau dari kecilnya kan nggak tahu ya, tapi yang dari saya dengar, bener. Mirip dengan anak saya yang firstborn. Oh, sangat itu udah antara Hashim Junior dan Prabowo Junior. Oh, lo. Karena kalau dari wajahnya anak saya Hashim Junior. Iya. Tapi dari kelakuannya semua bilangnya ini Prabowo Junior. Kenapa? Saya udah deg-degan. Karena dari kecil rupanya ya, dan saya ngeliat sendiri, oh kayak gini ya, kayaknya Pak D dulu kayak gini, karena dibilang suka sekali main perang, jadi tentara. Oh iya. Apalagi bakat jenderalnya udah ada. Iya, jadi anak saya ini lagu favoritnya dia dari usia 1,5 tahun sampai usia 3 tahun Indonesia Raya. Dulu. Dia masuk ke sekolah sampai. Bukan Doraemon ya? Gak tahu loh dia Doraemon ya. Sekarang kan beda dong. Iya. Generasinya. Aduh, berarti kita ya ngerti lah usia kita berapa ya. Kalau dia udah beda lagi. Enggak, tapi dia itu bahkan sampai gurunya tanya sama saya waktu dia masuk preschool gitu kan. Gurunya sampai tanya, "Bu, ini anaknya memang Ibu ajarin di rumah untuk ini apa namanya, hormat sama bendera segala macam?" Bilang, "Enggak tuh." Rupanya tiap pagi sebelum kelas mulai dia minta semuanya untuk upacara bendera dulu. Hormat gerak. Keren. Gitu. Jadi dia itu suka sekali yang namanya tentara, pencak silat, bukan bela diri lain ya. Jadi pencak silat, dia terus dia pun suka drum band. Oke. Dan sekarang memang sudah dikasih tahu, "Mama, for my birthday Army Man." Plastik arm itu yang mainan plastik yang bisa dia jadikan. Dia suka nontonnya itu YouTube-nya itu bukan yang anak-anak iya dalam bentuk kartun, tapi apa? Taktik perang. Wah, itu udah ada bakat tuh. Ya, saya makanya gimana nggak deg-degan. Nah, rupanya di zamannya beliau dulu, Pak Prabowo seperti itu. Waktu kecilnya juga kayak gitu. Sangat suka, karena juga suka mendengar kejadian Lengkong yang dimana om beliau kan meninggal di situ.
Oh ya. Jadi eyang saya ada dua yang jadi Subianto dan Suyono. Prabowo Subianto ini nama dari pamannya yang meninggal di peristiwa Lengkong. Jadi dia diberitahukan tentang kejadian, bagaimana mereka masuk ke subconscious wafat sebagai prajurit kemerdekaan gitu kan di bawah Dan Mogot. Jadi waktu itu meninggalnya dengan Dan Mogot. Nah, apa namanya itu yang dia resapi itu kenapa akhirnya masuk akun. Rupanya dari situ. Jadi darahnya kental dari HB1, HB2 karena ada dari situ Sultan Agung. Itu dari situ. Secara genetik ya. Secara mau itu dibilang titis tetes atau istilahnya DNA-nya. Bebit, bebet, bobot. Nah itulah kalau bahasa Jawanya. Oke, dan saya lihat ya memang benar. Loh, terus suami orang mana nih? Orang Jawa. Saya tahu nggak? Ketemunya dia pacar pertama saya yang orang Indonesia. Wah, jadi dia merasa sangat accomplished, dia bilang berhasil untuk membawa saya pulang ke Indonesia. Oh gitu rupanya. Sebelumnya saya dulunya sempat. Jadi dulu kolektornya udah kolektor bule mana aja. Saya sama orang India pernah, sama orang Pakistan pernah, sama orang Inggris, orang Amerika. Dan terakhirnya disempurnakan sama Wong Jowo. Wong Jowo Solo 3. Waduh, komplit lah sudah. Rupanya mirip ya kayak kisah perjalanannya opa oma ya. Iya benar. Iya lucu. Ini kayaknya ada polanya nih. Ada polanya ya. Karena opa saya juga hampir menikah sama orang Eropa juga. Iya. Oke, menarik. Saya kira zaman sekarang kan sudah zaman terbuka ya. Apapun mau profesi Anda sebagai politikus atau Anda sebagai seorang pengusaha, saya kira transparansi itu sangat jelas. Dan sekarang di zaman sosial media yang sudah terbuka, Mbak Sarah juga sudah menceritakan kisah hidupnya. Saya rasa penilaian saya berikan a very smart woman. Thank you. You're welcome. Ini seorang wanita yang sangat cerdas. Saya rasa itu penting ya. Dan yang terpenting, cerdas percuma kalau nggak punya sifat nasionalisme. Putra negara. Iya dong, harus dong ya. Jadi kalau kita lahir di bangsa ini, makan beras bangsa ini, bahkan BAB aja juga di bangsa ini sejak kecil. Tapi kalau kita tidak mau memberikan sesuatu pada bangsa ini, kayaknya ada yang kurang deh dengan diri kita. Dan nggak punya hak untuk komplain. Sebetulnya ya. Ya dong. Kalau yang suka komplain itu gimana itu biasanya? Nah, kalau yang suka nyinyir itu gimana? Yang suka nyinyir tapi nggak pernah voting gitu kan, nggak pernah nyoblos gitu ya mohon maaf, tapi kalian sebenarnya nggak punya hak untuk komplain karena kalian sudah menyerahkan hak suara kalian kepada orang lain. Jadi jangan lupa untuk nyoblos gitu loh. Wherever you are gitu, untuk pilkada kayak pileg kayak apa. Kalau bilang kita nggak tahu siapa yang mau, ya riset lah gitu. Riset ya, belajar riset ya. Kita sudah diberikan otak yang luar biasa, yang biasanya kita hanya pakai berapa persen. Benar. Gitu kan kapasitasnya. Benar. Ya gunakanlah berkat itu dari Tuhan. Kalau misalkan kita hanya mau semuanya diberikan ya kapan negara ini mau maju? Sip. Saya kira dengan sharing seperti ini Anda hari ini saya buka-bukaan sama Mbak Sarah. Mungkin beliau juga punya YouTube channel nih. Saya tadi barusan lihat nih. Nama channelnya adalah Let's Talk with Zara. Seru ini. So ini sebenarnya bisa saya tampilkan juga nanti. Boleh dong. Kalau pengen kenal Mbak Sarah yang smart and beautiful ini, thank you. Silakan subscribe channel beliau. Let's Talk with Sarah. Anda akan bisa. That's an educational channel juga. Oh sama ya. Kita cocok dong. Dan kalau ini kan lebih ke bisnis kan. Kalau saya secara luasnya. Education secara luas. Pengalamannya banyak loh, dari dunia seni, dari dunia politik, dari bisnis. Itu luar biasa. Jadi saya rasa kita butuh banyak figur seperti ini untuk kita lebih smart ya, menurut saya ya. Dan kalau tidak ada orang smart yang mau mengedukasi, kapan kita smartnya? Real leaders make new leaders. Nah, itu dia. Ya, cocok dong dengan channel kita. Leaders create leaders. Leaders create leaders. Thank you Mbak Sarah atas waktunya. Thank you. Ya, jangan lupa subscribe. Saya pun juga pengen subscribe, nonton
bagaimana sharing dan pengalaman beliau di luar negeri itu menarik banget. Saya kalau ngobrol sama Mbak Sarah ya, itu seperti kayak ngobrol sama cici saya. Cici saya ini kan warga negara Amerika, 20 tahun. Siap. Jadi beliau juga suka bicara soal politik. Oh wow. Suka apalagi bicara soal history. lagi kayak gitu. Nah, panas-panasnya tuh jadi, lagi di sana. Suka diskusi dan suka sharing. Tentu itu sesuatu yang sangat menarik dan membuat bangsa kita lebih cerdas, lebih maju. Kita ini bangsa besar loh ya. Itulah dikotominya ya. Gitu ya. Paradoks. Karena harusnya bangsa besar tapi masih banyak yang sengsara dan bineka tunggal ika, itu yang paling penting. Oke? Dan itu membuat kita harus tetap bersatu menjadi bangsa yang besar, dan kita harus terpandang di Asia bahkan di dunia, saudara. Yes. Betul? Semangat. Semangat. Kalau di channel kita ngomongnya salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.